Rasain kalau punya duit 100.000. It's easy, let me see. Gua kalau punya duit 100.000. Kirim video ini ke temen lu ya. Kalau dia bisa jawab 5 pertanyaan ini, dia beneran temen lu. Pertama, nama lengkap gua siapa? Ayo, setiap absen sekolah yang jelas nama gua bukan Kang Deddy Mulyadi ya. Yang kedua, apa warna kesukaan gua? Yang jelas bukan hijau neon sama polkadot ya. Bukan. Yang ketiga, ulang tahun gua kapan? Ayo, gua ngucapin lu loh. Parah kalau nggak tahu. Yang keempat, apa mata pelajaran di sekolah yang paling gua nggak suka? Harusnya sih lu tahu. Yang terakhir, setiap istirahat gua tuh wajib beli apa? Kayak gua udah pasti beli apa gitu, ngerti kan? Coba lu jawab ya. Gua kalau di foto itu jelek, gue merasa gua kurang gitu, makanya gue nggak suka foto. Tapi kalau gue melihat diri gue di cermin, di kaca, gue tuh merasa cakep banget gitu, ngerti kan? Berarti yang salah apa? Kameranya nggak bisa menampung ke good lookingan gue. Bukan salah muka gue loh ya, emang kameranya burik. Pilih uang sebanyak ini, oke? Atau besti lu berubah jadi monyet kecil? Aku pilih uang aja deh. Yakin? Iya yakin. Oh gitu, ya udah nih ambil. Ih makasih. Besti bilang makasih sama gua. Kalau ada orang manggil mamanya ibu, itu dia orang yang jiwanya sederhana. Tapi kalau manggilnya mami, itu biasanya orang kaya. Kalau manggilnya bunda, dia anak alim soleh baik gitu dah. Kalau manggilnya emak, dia orang kabupaten. Rating kue lebaran yang gua suka. Pertama, nastar. Aduh, maaf banget. Gak enak, iya kayak enak seret. Tapi waktu kecil gue suka, sekarang gak suka. Maaf ya Nastar, kamu terlalu oren untuk aku yang biru. Kedua, Siti Badriah. Pedesnya emang candu, tapi gue biasa aja. Nomor 5, kacang telur. Aku punya telur 2, tapi aku gak pernah makan ini. Nomor 7 ya, coklat kacang ini enak. Ini enak, ini enak. Aduh, kue sus enak, tapi seret juga hampir kayak Nastar. Jadi aku taruh nomor 6 aja deh, gimana? Tapi sumpah lebaran kali ini gue excited banget. Soalnya gue pengen dapet THR. Lebaran kali ini kayak bakal seru gitu. Kue kan setengah ini pasti ada pas lebaran. Tapi maaf banget gue gak pick me, tapi gue gak doyan anjir. Kenapa ya? Manisnya aneh, seret, terus kayak full banget, ngerti gak? Manisnya gak enak gitu, sumpah, maaf ya. Lebaran kali ini gue sepi sih, karena nenek gue udah jadi jagung, nenek gue dikubur, gimana dong? Gimana ya? Nomor 3 ya. Ini enak sebenarnya, tapi gue sering banget nemu yang kayak lembek gitu, kenapa ya? Pernah gak kayak dia tuh gak keras? Tapi enak, gue suka, ini gue suka. Kuping gak? Mana nih? Ingat gak lu pada komen pemenangnya tetap Chess dan semua orang bikin tren kayak gini. Velocity paling seru itu pas eranya lagu ini. Seleb TikTok yang udah gak pernah lewat FYP gua lagi. Padahal dulu viral banget anjir. Pertama, Cimehong. Perempuan blonde dengan kekuatan kaleng supernya itu kayak udah gak pernah lewat lagi. Padahal dulu setiap gue bangun tidur pagi-pagi buka TikTok, dia udah pasti tuh lagi nyambit warga sekitar pakai kaleng Wisman Keramat itu ya. Kangen dah. Yang kedua, Alif Cepmek. Yang Dilan-Dilan itu loh. Iya, makan ya. Iya bang. Padahal udah diundang TV, diajak Willy Salim, tapi kayak udah gak pernah lewat lagi. Yang terakhir, aduh ini sedih banget lagi, Kak Gem. Kok bisa ya? Gue kangen dia joget Siko bagi duo. Kak Gem, kamu kemana sih kak? 3 seleb TikTok yang udah gak pernah lewat FYP gue lagi part 2. Sumpah ini lebih gong dari sebelumnya karena mereka dulu viral banget. Yang pertama, ibu owner Loli Cafe, teman-teman. Kemana dia ya? Yang Coachella itu loh. Yang dia tuh merasa Lady Gaga. Nah, dia kemana ya? Seru tuh era itu sumpah. Kedua, ini sedih banget. KKI. Astaga, sumpah gue kangen banget cengkraman serigalanya dia yang Keke, kamu kemana kak? Yang terakhir, ya masih lewat FYP sih, cuman editan fans gitu. Putri Padang Roti Sweetie kematian. Akun si Iput udah gak pernah lewat. Iput, hai. Dia kangen sama kamu Iput, beneran. Ingat gak tahun 2020 isi FYP gua tuh kayak gini. You know I'm gonna get. Buat Popo Barbie, kan temen kamu baru meninggal dunia, almarhum Kiros, turut berduka cita ya. Tapi menurut gua kayaknya lu cukup deh. Lu jangan ngeposting-posting Kiros mulu anjir. Meninggalnya kan udah seminggu yang lalu. Sampai tadi malam masih lu posting-posting. Dan lu ini kan jatuhnya cuman temennya, bukan keluarganya. Jadi sebenarnya lu nggak ada hak buat posting-posting Kiros terus. Apalagi yang kita semua tahu Kiros ini kontennya kan kayak gitu.
Aduh, aku mau ngomong gak enak, tapi itu dosa jariah kalau terus dilihat sama orang gitu. Jadi buat kamu ya Popo, kayaknya kamu cukup deh buat posting-posting Kiros kayak gini, karena nanti dia bisa jadi gak tenang loh. Kalau gua ngetik iya di chat, itu nadanya beda-beda, kayak gini. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Di sekolah, 3 hal ini tuh bikin gue ngerasa aneh gitu. Pertama, kalau teman sebangku gue nggak masuk sekolah, kayak ada sesuatu yang janggal, gue nggak nyaman. Makanya lu kalau nggak masuk bilang, kayak gue merasa sendiri banget gitu. Kalau teman sebangku gue nggak masuk, gue tetap main sama yang lain, cuman gimana gitu. Yang kedua, rasa air putih kalau gue minta minum ke teman gue. Teman gue tuh ada yang gue minum dari rumah pakai tumbler. Gue minta ya, pas gue minum kayak airnya rasanya aneh banget anjir. Gue nggak suka tapi ya udah gitu, masa gue ngamuk, udah minta ngelunjak anjing. Yang ketiga, suasana kalau gue masuk ke kelas orang lain. Coba lu coba deh, lu masuk ke kelas sebelah, aneh rasanya kayak beda aja gitu. Yang terakhir, suasana pas mata pelajaran terakhir. Pokoknya pas udah mau pulang gitu. Nah itu udah suasana yang capek, suasana yang gerah. Pokoknya 4 hal itu bikin gue ngerasa ada sesuatu gitu. Isi buku Ramadan harus banget pakai tanda tangan nih. Maksudnya kalau tanda tangan orang tua gue oke gitu. Ini tanda tangan imam. Gue malu banget. Maksudnya habis terawih kita nemuin imam buat tanda tangan itu. Ya gimana ya? Awas aja nggak dikumpulin. Lu dapet juga nggak buku Ramadan gini? Dan mending ya kalau bukunya sekecil ini. Ini se-LKS. Coba jujur sama gua, di WA lu taruh gua di arsip kayak gini ya. Ih demi apa? Gue udah salah apa anjir? Iya gue tahu gue gak penting di hidup lu. Iya gue bau, iya gue miskin, iya gue jigong. Tapi gue juga manusia loh, punya perasaan. Jajan yuk, ayo. Ada pasar malam tahu, ntar mau gak? Ayo. Rampok rumah Baim Wong yuk. Ayo. Makan ternak warga yuk. Ayo, ayo, ayo. Tobat yuk. Ayo deh. Di sekolah lu pasti pernah dikatain kayak jelek lu, atau kayak ih jelek banget, jelek gitu, ngerti kan? Tapi pertanyaan gue adalah, kenapa kita yang jelek, dia yang marah? Gue yang jelek, lu yang ngamuk. Lu aja kayak labubu anjing. Lu kenapa sih jarang banget posting foto muka lu sendiri? Postingannya dengan yang aslinya berbeda. Aplikasi di HP gue saat ini, Bam Bam Bam. Aplikasi di HP gue waktu gue masih kecil. Cimoy versus Nona, yang menang Nona. Maksud gue nih, perempuan tuh makannya apa sih? Kinan kalah, Artada kalah, si Geter kalah. Terus yang bisa ngalahin dia siapa? Dan kalau gue juga tahu potensi gue kayak si Nona, gue bakal tengil. Dan maaf banget nih, gue jadi nungguin Nona kapan kalahnya gitu, ngerti kan? Dan Cimoy, udah kita dribble aja. Udah si Nona coba lawan Puldeng, menang mana? Ini mama gue doang atau lu juga? Emak-emak kalau bulan puasa tuh rempong gitu, maksudnya heboh ya. Pagi-pagi udah masak, belanja, apalagi kalau mau buka ribet banget. Ada aja yang dia kerjain gitu ya, kagak capek-capek. Padahal selama puasa anaknya tuh kayak gini. Rating kolam renang buat aku sama bestiku berenang. Jujur bestiku jago banget berenang, gaya kuyang teman-teman. Kalau aku, kalian tahu kan, kalau kena air dikit langsung berubah jadi duyung. Karena aku masih keturunan dugong. Oke, yang pertama ini tempat favoritnya bestiku. Karena kenapa? Dia kalau ngelihat air yang kayak gini geragas gitu, langsung nyembur. Aku kurang suka tempat kayak gini, tapi favoritnya bestiku nomor 3. Oke, nomor 2 ya, ini waktu lebaran tahun kemarin bestiku berenang di sini nggak mau pulang teman-teman. Katanya berenang di sini nagih, airnya dingin-dingin marjan gitu. Nomor 5 ya. Lanjut, buat yang ini tempat aku banget, cuman bestiku kalau berenang di tempat kayak gini gatel-gatel. Jadi aku mikirin bestiku ya, nomor 7. Hah? Teman-temannya dia juga itu. Besti gue kalau berenang bareng sama teman-temannya kayak gini, itu jujur langsung kayak kucuk lepek banget. Nomor 6 ya. Lanjut. Bestiku kalau pulang sekolah tuh bawa mobil teman-teman. Jadi dia emang orang kaya, cuma dia suka banget balapan sama angkot. Nyebur kayak gini deh, ya udah deh. Yang ini jangan dia gampang kesurupan, bahaya. Lah,
Ngapain ngeret kolam renangnya? Ini bestie gue di sini. Kalau yang ini aku suka, cuman bestieku tuh ngampung banget. Dia tuh suka meluncur, palanya duluan, kan malu ya dilihat orang ya. Ih, nggak mau ah. Lagi dan lagi teman-teman, kalau kolam renang kayak gini dia gatal-gatal, jadi aku sering kasih dia yang kecil aja. Kalau dia berenang di tempat yang ini juga bareng aku, airnya langsung hitam karena dia full daki kan. Jadi nomor 1 deh. Iya. Wah, ini bestieku aja.